Maulana. Tuh ada baju coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffaril mukawwiril layli 'ala nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأدبا صالحا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين والحمد لله رب العالمين. Puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang hingga saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan hidayah, taufik dan al-inayah sehingga kita dapat bersama-sama kembali melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian meluangkan waktu kita sejenak untuk duduk di majelis yang mulia ini, majelis yang insyaallah hendaknya menjadi kafar pengampunan dosa untuk kita semua, majelis yang insyaallah menjadi penyebab dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala hajat-hajat keinginan kita. Maka daripada itu, mari kita perbaiki niat-niat kita kembali, bahwasanya duduknya kita di majelis ini semata-mata berharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat dan salam serta itba' mengikuti tauladani dan sunnah-sunnah beliau, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah wa barakatuh. Lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan di waktu subuh yang berbahagia ini, menjelang masuknya waktu isyraq. Lanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai maqila fil muru'ah. Maqila fil muru'ah. Ini perkara-perkara
mengenai muru'ah, kewibawaan diri. Kalau bahasa kita marwah, ya. Kalau Bapak ada Apalagi sebut sekarang ya, kenal lewat marwah. Baik. Muru'ah itu kewibawaan diri. Ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa kita, yang muru'ah itu kewibawaan diri. Kalau bahasa lainnya lagi apa ya? Citra diri. Ya. Baik. Nah, ini penting Bapak. Salah satu yang mesti dipertahankan ya di dalam diri kita ini, yakni muru'ah, kewibawaan diri kita itu mesti kita pertahankan. Jangan sampai kita jadi orang yang tak ada wibawa diri. Ya. Nah, jadi Nabi itu selalu disegani, ya, selalu dianggap perkataannya itu menjadi nasihat, perkataannya itu mujarab, ya. Sebab apa? Sebab beliau adalah seorang yang berwibawa. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masya Allah. Ini sesuatu yang berharga di diri manusia. Wibawa. Orang kalau tidak ada wibawa, tidak ada. Ya. Omongannya tidak didengar, keberadaannya tidak dianggap. Orang tidak ada wibawa. Masya Allah. Orang kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika dia berbicara, orang mendengarkan, orang bukan terpukau ya, tetapi khusyuk, ya, khusyuk. Itu salah satu ciri alamat dia itu ada wibawa, ya. Ada aura, jazbah. Kalau bahasa Jepang itu jazbah, ya. Ada jazbahnya, auranya beda sedikit. Waruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala telah diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu Rasulullah bersabda, "Man 'amala an-nas falam yudlibhu wa hadathahu falam yukadzibhu wa hadathahu falam yukadzibhu wa wa'adahu falam yukhlifhu fahuwa mimman kamulat muru'atuhu wa zaharat adalatuhu wa wajabat ukhuwatuhu wa harumat ghibatuhu." Rasulullah katakan, barang siapa ia memperkerjakan seseorang kemudian ia tidak menzaliminya, ya, tidak menganiayanya, dan barang siapa pula yang berbicara kemudian dia tidak berbohong, dan kemudian pula sesiapa yang berjanji dia tidak mengingkari janjinya, ya. Kemudian Rasulullah katakan, ketahuilah sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang sempurna kewibawaan dirinya, ya. Rasulullah katakan, ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang-orang yang sempurna kewibawaan dirinya. Dan jelas kata Rasulullah, zaharat adalah tampak, ya, terlihat sikap adil darinya, maka wajiban ukhuwah, wajib kalian berteman dengannya, akrablah dengannya, ya, bersahabatlah dengannya. Itulah teman yang sebenarnya. Cari teman yang bermarwah, ada muru'ahnya. Kalau tidak ada muru'ah, tak usah berteman sama dia. Itu penyakitnya bisa menular ke kita. Bahasa kita orang tak ada muru'ah itu bocor, Pak. Bocor halui. Kenapa? Kadang bahasa Arab itu payah pula dimengerti. Muru'ah. Seorang kalau tidak ada muru'ah, tidak ada wibawa diri, itu
Kalau dia ngomong tuh asal-asalan aja, ngomong tuh asal-asalan aja. Dia tidak peduli mau kehormatan dirinya jatuh, rendah, dia tidak peduli. Nah, itu orang tidak ada hubungan. Pernah ketemu orang kayak gini? Ada. Bocor bahasa Allah ya. Punya Allah Subhanallah. Nah, kalau kalian jumpa orang kayak gitu, kata Rasulullah SAW, wa wajabat ukhuwatuhu, wajib kalian jaga pertemanan dengannya, merapat dengannya, akrablah dengannya, bersahabatlah dengannya. Wa harumat ghibatuhu, dan haram kalian menggibahnya. Kalian bocor tuh digibah boleh tak? Boleh tak kira-kira? Kalau Imam Nawawi bilang cuma 6 yang boleh digibah itu. Tengok di Riyadhus Shalihin mana. Kalau Imam Nawawi bilang yang boleh kita gibah itu cuma 6, itu tidak dosa. Tapi atas maksud tujuan tertentu itu disebutkan di 6 perkara. Maksud tujuannya apa? Boleh. Ada para ulama menjelaskan lagi Bapak Ibu, satu orang lagi yang boleh juga digibah selain daripada yang 6 tadi. Barangkali termasuk juga ya, saya rasa yang di 6 perkara yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Ya, salah satunya itu orang tidak ada muruah. Tapi maksud tujuan kita menceritakan dia ke orang lain itu mesti jelas. Jangan asal bercakap bercerita yang menyampaikan keburukan orang saja, itu yang tetap ghibah, yang tetap ghibah. Tujuannya apa coba? Kebaikan. Biar yang lain jangan tertular penyakit bocornya. Ini bahasa wa'ad yang sudah dimengerti ya. Sampai Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kau jangan dekat-dekat dia. Itu orang yang tak tahu wibawa, tak ada adab. Bisa kalau kita bisa dekat sama dia. Boleh lah. Boleh, itu tujuannya ya. Bukan asal-asal bercerita saja, dia tetap ghibah juga. Saya rasa masuk itu di dalam 6 perkara yang dibolehkan oleh Imam Nawawi untuk diuji ghibah ya. Baik. Wa qala Ibnu Ziyad, telah berkata Ibnu Ziyad li rajulin, kepada seseorang, minat dahaqin. Imam atau Syekh Ibnu Ziyad telah berkata kepada seorang laki-laki, ya, seseorang ini dikatakan di sini adalah minat dahakin, ya, dari para apalah pegawai pemerintah lah, seperti itu ya, dahakin. Syekh Ziyad berkata kepadanya, ya, apa muruah itu? Apa kewibawaan diri itu menurut Anda? Ya. Ini Syekh Ziyad bertanya kepada seorang pejabat, bahasa gitu pada itulah, ya, pada seorang pejabat minat dahakin. Apa muruah itu menurut kamu? Maka seorang pejabat yang berwibawa tadi, yang bermuruah tadi, dia berkata, tidak semua pejabat yang bermuruah itu apa? Ya. Ini kisah Imam Ziyad bertanya kepada seorang pejabat. Ini kebetulan pejabatnya bermuruah, ya, bermarwah dia, berwibawa dia. Dia bilang, qala arba'u, 4. Ya. Arba'u khasalin, ada 4. Ya. Kewibawaan diri itu ada 4. Arba'u khasalin. Awaluha, yang pertama, nih Pak, wibawa nih Pak, wibawa diri nih, citra diri seseorang dia. Pertama, ayatazilar rajul adzanba. Hendaklah seseorang itu menghindari perbuatan dosa. Wibawa. Sanggup kita menghindari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan dosa, itu Bapak Ibu, itu orang yang berwibawa. Ya. Tapi kalau tidak peduli dosa, itu tidak ada wibawa. Ya. Dan tidak peduli dengan dosa. 6 bulan kalau ketika baik. Yang pertama ni ayatazilar rajul, hendaklah seseorang itu yahtazil, dia menjauhi dari kata yang sama dengan uzlah. Orang-orang tasawuf pasti paham ya, uzlah. Apa Pak uzlah? Bersunyi-sunyi. Nah, ya. Menyendiri dari keramaian.
dari hidup pikuk keduniaan. Uzlah. Yang ini yaktazil, hendaklah dia menghindar. Jadi kita terjemahkan menghindar, bukan menyendiri di sini ya. Baik. Hendaklah dia menghindar dari perbuatan dosa. Dan salah satu kewibawaan juga nih Pak, dan juga menjadi alamat orang-orang yang ada akal, yang sehat akal, yakni dia tidak akan melakukan sesuatu yang dapat mempermalukan dirinya di waktu terang-terangan di depan orang ramai, ketika dia bersunyi diri, ketika dia bersendirian. Paham maksudnya Pak? Gini, ketika dia merasa sesuatu itu adalah sesuatu aib bagi dirinya kalau dia lakukan di hadapan orang banyak, dan ketika dia bersunyi diri, ketika tak ada orang, dia pun menghindari perbuatan tersebut. Itu muru'ah. Ada orang awak Pak, orang ramai, ya dia tidak mau buat. Ya, karena sepi sunyi lah. Orang banyak tak mau dia. Tapi kalau tak ada orang, sikat dia. ini namanya tawaduk kucing Tawaduk kucing atau warok kucing. Kucing bu, ibu kasihlah lauk. Kalau orang ramai ini katanya. Tengok kanan, tengok kiri, itu kucing, tawaduk kucing. Ya, kalau lagi orang dia kayaknya tuh nasi. Tawaduk kucing. Orang kita jangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengira bahwasanya ini adalah sesuatu aib yang dapat menjatuhkan wibawa diri kita, kalau kita lakukan di hadapan orang banyak, maka ketika kita bersendirian pun mesti kita hindari. Itu muru'ah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, kata pejabat tadi, mantap juga pejabat ini, payah dari pejabat model ini. Nah, ini luar biasa juga, menghindari dosa. Ya. Fa innahu idza kana musliman, karena bahwasanya jika dia seorang yang tak peduli dengan dosa, tak takut dengan dosa. Ini orang kalau dah terbiasa melakukan dosa, ya, dia tak takut melakukan dosa. Sudah terbiasa tak menjaga marwah diri, ya biasa aja dia, tak ada masalah bagi dia. Tapi kalau orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa itu, berat bagi dia untuk melakukan itu. Sekali dia lakukan, dia merasa penyesalan yang luar biasa. Ya, baik. Idza kana musliman, karena bahwasanya jika seseorang itu tak peduli dengan dosa itu, kana zalilan, dia akan hina sehina-hinanya. Ya. Di sisi Allah, di hadapan para makhluk Allah, dia adalah orang yang zalila, hina sehina-hinanya. Ya. Walam yakun lahu muru'ah, pastinya orang takkan segan, tak menganggap keberadaannya. Itu dah pasti itu. Ya, kalau orang tak peduli dengan dosa, tak dianggap orang keberadaannya. Ya, tak dipedulikan orang cakap dia. Kenapa saya ngomong hari ini Pak Ustaz tak didengar orang Pak Ustaz? Cakap saya tegang-tegang urat leher saya. Kawan saya tak mau dengar. Kenapa? Kita tak jaga marwah diri kita. Ya kan? Salah satu ini Pak, ini salah satu ya. Apa bahasanya? Amalan lah saya bilang ya. Untuk supaya ucapan kita itu didengar, ya, diikuti, itu satu Pak yang mesti kita jaga. Jangan ngomong banyak, ya. jangan cakap banyak, ya. Apalagi suka berbuat, kata orang Melayu, berbuat. Mau tajir minum. Ya. Jangan suka memontah. Hilang semua diri kita. Kita ngomong tak didengar sama orang. Yang didengar orang yang sekali-sekali ngomong, Pak Ibu. Dia sekali-kali ngomong, tapi ucapannya itu didengar dengan khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasaniyah, dan yang kedua, ya. Ini termasuk apa tadi?
kewibawaan diri. Yang kedua, ayusliha malahu wa la yufsidahu. Hendaklah dia menjaga dengan sebaik-baiknya hartanya yang Allah berikan kepadanya. Jaga harta yang Allah berikan, nikmat-nikmat karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita, jaga sebaik-baiknya. Jangan kita rusak, jangan kita habiskan kepada jalan yang sia-sia, jangan dibelanjakan kepada jalan-jalan maksiat. Fa inna man afsada malam, karena orang yang suka merusak hartanya sendiri, ya tak menjaga hartanya sendiri, wahtaja ila mali ghairi, maka di saat itu pastinya orang ini akan tamak dengan hak orang lain. Tengok bahasa kalam orang-orang bijak sebenarnya ini, tidak pejabat sembarangan juga yang ngomong kayak gini ya. Enak, ya. Ibu yang dimuliakan Allah. Fa inna man afsada malahu, karena orang yang merusak hartanya sendiri, tak menjaga hartanya sendiri, wahtaja ila mali ghairi, pasti dia akan tamak dengan harta orang lain. Ya, punya wadah dolar ya, itu punya orang lain diletak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fala muru'ata, maka di saat itu dia sudah tak ada muru'ah, sudah tak ada wibawa diri. Baik. Wasalisa, dan yang ketiga dari kewibawaan diri juga. Yang ketiga, ayyakuma li ahlihi fima yahtajuna ilaih. Ya. Yang ketiga, hendaknya ia bertanggung jawab di dalam rumah tangganya. Ini kewibawaan diri yang ketiga, Bapak Ibu. Hendaklah apa? Dia bertanggung jawab di dalam ahli keluarganya, baik dari segi menafkahi, ya, zahirnya, batinnya, ya. Ini tanggung jawab ini, tanggung jawab. Pak, ini kalau berbicara yang ketiga ini Pak ya, termasuk muruah diri seorang suami. Saya tambahkan lagi ya, muruah diri seorang suami, wibawa diri sebagai kepala keluarga, hendaklah betul-betul bertanggung jawab di dalam, pertama, masalah menafkahi, ya, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Yang zahir itu yang mana Pak? Yang zahir itu yang mana? Bajunya, pakaiannya, makan minumnya. Baju kau Pak, Bapak dianjurkan di dalam syariat untuk mengganti, ya, beli yang baru. Setiap bulan kah Bapak Ibu? Pak, setiap bulan diganti? Terus setiap minggu? Setahun sekali. Tuh Pak, setahun sekali. Hari raya. Kalau Bu dapat susu, Pak, dia baju dia raya, itu boleh Bu minta. Jangan tiap bulan minta Bu. Nyawa setahun sekali. Nah, dari segi sendiri menafkahi, zahir dan batin. Yang zahir tuh makan minumnya lagi. Berapa kali makan minum Bu? Ibu tuntut dari bapaknya 3 kali. Tuh wibawa Pak Jago, Pak jangan kasih sekali makan sarapan pagi lontongnya, tidak ada wibawa Pak no. Hilang wibawa diri Bapak tuh. Lontong sehari. Jadi berapa kali makan Bapak? Makan 2 kali. Sunnah lah 2 kalinya Bu. 2 kali. Jangan sampai 4 kali. Sarapan Ya, pagi sekali. 3 kali ya oke jalan 3 kali Ya, oke. Jangan Ya. sarapan. Biasa Bapak makan waktu kapan aja? Pagi, siang, Pagi sarapan. sore atau siang sore malam. Siang malam. Pagi, Pagi siang, siang malam. sarapan tuh itu enggak tuh?
Karena itu topeknya. Sarapan pagi. Sarapan itu kan? Ya pagi. Oke, pagi, Siang malam. Pagi, siang, malam kan 3 tuh Pak. Lapas tuh. Ya. Tapi yang sunnah sebenarnya 2. 2 kali ya. Itu riwayat yang sahih Nabi makan 2 kali sehari. Ya. Itu pun bukan makan nasi. Ya. Nah, ada nasi bid'ah nasi. Ya. Nah, Ada gandum. Nah, itu macam mana dia makan nasi? Nah, kok rolala. Bahaya kalau pengajian model itu lah. Kurma. 2 kali sehari semata. Nabi makan roti gandum yang digiling dengan kasar, tidak halus-halus kali dan baik. Itu Nabi yang sederhananya luar biasa. Ya, awak kuat, ya, dapat boleh bulog masih ngomel-ngomel ya. Belido pun belum mantap lah itu. Ali mantap belido lah yang pun anak daro. Ya, giliran zakat nanti yang dibayarnya apa? Makan hari-hari anak daro yang dibayar bulog Thailand. Dalam kapal. Itu sama dengan mencuci tapi tidak bersih. Mencuci dengan najis namanya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 kali ya. Kemudian wabatina, sambungan tadi sedikit salah. Kemudian secara batin lagi, dari segi menafkahi secara batin. Apa batin kau Pak? Banyak orang bilang nafkah batin kau Bapak Ibu, maaf ya. Berhubungan pada suami istri, nafkah batin. Itu bukan nafkah batin, itu masih masuk zahiran itu, zahir itu. Kalau lo bilang nafkah batin itu hanya teringat itu tuh Pak Yedi. Nafkah batin itu. Nafkah batin itu bukan itu. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Nah, kita minta referensi kita dari mana? Yang bilang nafkah batin itu yakni berhubungan suami istri. Mana hanya kita ya? Itulah kita tersugesti dengan kalam-kalam qadim ya. Perkataan-perkataan lama-lama. Orang-orang tua mungkin menyampaikan itu. Nah, ada dalilnya, referensi kita ada. Ulama ada mengatakan, ada Ibu. Itu bukan nafkah batin itu termasuk nafkah zahir. Zahir itu. Kan yang di luar itu semuanya tuh. Yang batin itu yang mana? Ajarkan anak istrimu 3 bidang ilmu. 3 bidang ilmu. Yang pertama apa? Akidah. Tuh nafkah batin. Kasih makanan ruhnya itu nafkah batin. Kalau kasih makanan zahirnya itu nafkah zahir. Makanan batinnya kasih berapa? Aja apa teman? Nafkah batin salah satunya adalah beri dia makan ruh, makanan ruhani. Apa makanan ruhani? Ilmu, adab, akhlak. Itu makanan batin tuh. Itu nafkah batin tuh Pak. Allah waktu naikkan tuh Pak. Ajarkan dia ilmu. 3 bidang ilmu yang wajib tuh Pak. Kalau tidak Bapak ajarkan yang 3 Pak, apa dosa Bapak? Berdosa. Ya. Ibu gua paling mudah masuk surga, Bu. Ibu paling mudah masuk surga. Perempuannya, laki-laki gua Bu, saya jamin transit banyak. Laki-lakinya hisapnya lama. Banyak tanggung jawabnya nih Bu. Ke atas dia semuanya nih. Ibu keluar rumah tak tutup aurat, atas suami hisapnya. Kena suami. Bapak nak mengajarkan 3 bidang ilmu tadi, itu makanan ruh tuh Pak. Ya, untuk imannya, untuk yakinnya, untuk akidahnya. Kalau nak Bapak kasih tuh tanggung jawab atas Bapak hari kiamat. Ya. Awak nak pandai dah
Bagaimana caranya? Bawa dia ke pengajian, yuk kita ngaji sama-sama. Bawa Ustaz. Yang tematik jangan hadiri dulu Bapak Ibu. Pengajian ini kalau kita tidak pernah mengaji, mohon maaf, saya bukan merendahkan, bukan menakar-nakar ilmu jamaah yang hadir enggak, ya. Tapi ini penting saya sampaikan. Kalau kita tidak pernah hadir di pengajian, tidak pernah belajar, tidak pernah mondok dulu, baru-baru sekarang aja duduk di pengajian, rajin datang di tabligh akbar, wirid-wirid majelis taklim, saya usulkan untuk Bapak Ibu hadiri kajian-kajian ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang wajib kita belajar. Di mana kira-kira kita dengar, oh di masjid sana ada fikih. Begitu, itu penting, itu fikih itu dulu. Ya. Fikih dulu, hadiri fikih. Saya dengar di masjid itu kajian akidah. Pergi, belajar ilmu akidah. Itu penting itu. Begitulah caranya Pak untuk melepaskan hisab Bapak itu Pak. Kalau kita menyampaikan, kita sendiri pun tak paham, maka bawa sama-sama pergi ke pengajian, lepas tanggung jawab. Itu nafkah batin tuh. Batin tuh Pak. Jaga imannya, jaga akidahnya. Itu nafkah batin tuh. Besar tanggung jawabnya tuh. Enak kajian subuh Ibu. Yang serius kali Ibu. Yang kontemporer Ustaz. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu. Apalagi yang ketiga, tadi dah akidah, fikih, adab yang ketiga, akhlak, adab atau akhlak atau dengan sebutan yang kekinian lah, istilah tasawuf. Tasawuf itu di masa Nabi tak ada, nama itu tak ada, istilah itu tak ada tasawuf itu. Mana ada masa Nabi tasawuf tak ada. Akhlak mulia. Ya. Belakangan itu. Nah, maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu 3 bidang ilmu yang itu Pak wajib Bapak berikan itu kepada istri. Itu yang disebut dengan nafkah batin. Tuh. Jago akidahnya, jago imannya, jago amal ibadahnya. Jangan sampai amal ibadahnya tidak sah, tidak diterima, padahal kita adalah kepala keluarga yang membawanya, yang membimbingnya, yang sudah janji qabiltu nikah, aku terima nikahnya. Apa yang diterima itu Pak Ibu? Inna rabbal amanata 'alas samawati wal ardh. Sesungguhnya kami telah mengamanahkan suatu amanah. Jadi amanah ini sesuatu yang luar biasa nih Bapak Ibu. Ini amanah ini sesuatu yang luar biasa. Kami sudah tawarkan amanah ini ke langit, langit tak sanggup kata. Ke bumi, bumi tak sanggup. Wal jibal, ke bukit-bukit yang kokoh Bapak Ibu tengok tuh besar, tegap, tak sanggup dia. Fa abaina ayyahmilnaha. Tak sanggup mereka mengembani yang namanya amanah. Hamalah insan. Siapa yang sanggup? Insan, manusia. Manusia sanggup. Qabil tu katanya. Apa katanya? Qabil tu. Qabil tu nikah. Aku terima nikahnya. Baik. Di saat itu bapak, ini bapaknya. Kan bapak yang baca itu. Ya. Di saat itu bapak menerima, menyanggupi amanah yang agung, amanah yang besar yang saya sebutkan tadi. Langit tak sanggup terima, bumi tak sanggup, bukit-bukit tak sanggup. Bapak yang sanggup menerimanya. Zahiran wa batinan, nafkah zahir dan batin itu mesti terpenuhi. Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan bapak ya. Amin. Ini kau tak main-main ya, main-main. Ya. Tanggung jawab besar. Ibu tuh taat aja Bu. Taat aja sama suami, taat sama suami, sholat 5 waktu, jaga puasa bulan Ramadan, ya, dapat ridho suami, suka aja suaminya sama kita nih, di waktu kita meninggal tuh, ya, waktu sakaratul maut menjemput kita itu, suami ridho dengan kita nih, tak ada jengkel dalam hati, surga Bu, masuklah dari pintu mana, silakan masuk.
suami ya. Ya, mau masuk dengan pintu mana? Silakan masuk, kata Rasul. Paling enteng. Tapi perempuan juga paling enteng masuk neraka. Nah, yang diangkat-angkat itu dijatuh-jatuhkan. Tapi yang dia muliakan Allah. Loh, kok paling mudah masuk neraka, Pak Ustaz? Nabi bilang, aku melihat yang paling banyak ahli neraka. Ahli neraka, penduduk neraka itu. Kebanyakannya apa? An-nisa, perempuan, kata Rasulullah. Oh, kenapa ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Rasulullah berkata, karena mereka tak bersyukur dengan suami mereka. Sepanjang tahun suaminya berbuat baik kepadanya, sepanjang tahun atau setahun penuh full, laki-lakinya, suaminya berbuat baik kepadanya. Namun ada satu hari Pak, mungkin lagi apes, suaminya nak kasih nafkah, nak kasih jajan, sehari coba habis kebaikan sepanjang tahun itu, kata Rasulullah. Tak dipandangnya sedikit pun. Apa kata dia? Sungguh aku tak pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Itu perempuan tuh. Ya Bu, Nabi bilang, tak bilang apa Bu? Hadisnya sahih tuh. Sahih hadisnya tuh. Ya. Sungguh aku tak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun, sedikit pun. Sungguh teganya dia. Tega betul dia berkata seperti itu. Maka kebanyakan ahli neraka itu, kata Rasulullah, perempuan. Nah, yang mudah masuk surga paling mudah juga masuk neraka. Nah, Pak, yang Bapak tadi ikut tanggung jawab besar. Amanah yang dipikul, amanah dan agung, amanah dan mulia. Baik, kembali kepada yang tadi, perkataan pejabat tadi. Baik. Tadi yang ketiga tadi ya. Yang ketiga. Yang keempat termasuk kewibawaan diri juga. Yang keempat, warabi'ah. Ayanzura ila ma yuwafiquhu min at-ta'am was-syarab fayalzamuhu wa la yatanawalu ma la yuwafiquhu fa inna zalika min kamalil muru'ah. Yang keempat, ini kewibawaan diri. Hendaknya ia memperhatikan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan perutnya, makan minumnya, jaga tuh, ya. Hindari yang subhat, itu baru menjaga muruah diri itu. Yang subhat dijaga, kalau yang haram dijaga itu dah biasa. Itu perintah wajib dijaga. Subhat. Ya. Kalau subhat itu Pak, memang muruah itu, itu muruah yang sanggup itu melakukan itu. Kalau menjaga dari yang haram itu dah wajib. Tapi kalau yang subhat, tak semua orang bisa, kecuali orang-orang yang bermuruah, yang menjaga wibawa dirinya. Pasti orang-orang ini menjaga hal-hal yang subhat itu pasti. Jadi dikatakan yang keempat termasuk kewibawaan diri seseorang, hendaklah ia menjaga makan minumnya. Ya. Jaga hal-hal yang subhat, jangan mendekat, jangan dipakai, jangan disentuh. Hal-hal yang subhat itu muruah diri. Ya. Falzamuhu wa la yatanawalu ma la yuwafiquhu. Ya. Dan hendaknya ia berkomitmen dengan itu. Ya. Jaga diri dari hal yang haram, yang subhat. Ya. Kemudian dikatakan lagi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan jangan ia mencari sesuatu yang ia tidak perlukan. Wibawa diri, Pak. Wibawa diri. Jangan mencari sesuatu yang tak diperlukan. Cari yang kita perlu aja. Jangan jama'a malau ada. Kumpul-kumpul, hitung-hitung. Tidak perlu. Untuk apa? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, harta nih hisab Bapak Ibu. Hisab dah harta nih. Hisab dah di hari kiamat. Yauma yaqumul hisab. Di hari yang mana Allah tegakkan hisab itu. Tidak ada yang tak diperhitungkan oleh Allah Bapak Ibu. Ya. Yang tak dihisab itu apa Bapak? Harta yang tak dihisab itu apa? Harta yang sudah kita sedekahkan. Harta yang sudah kita infak belanjakan di jalan Allah. Harta yang kita wakafkan, tidak ada hisab. Tidak ada hisab.
yang jama'a malahu wa 'addada, yang mengumpul hitung-hitung bisa. Makanya Nabi habis sholat Bapak Ibu, memang pernah terjadi sekali Bapak Ibu, habis sholat Nabi tidak ada zikir-zikir, tidak sempat menghadap ke makmum lagi Bapak Ibu, berdiri langsung pergi. Apes kayak kawan-kawan itu. Ya. Aduh tuh, sholat mungkin itu dalilnya mungkin. Ya. Kalau saya pikir wah itu hujahnya, mungkin itu argumennya. Ya. Habis salat pergi. Pernah nengok yang model itu Pak? Pernah. Salat langsung tegak begini. Nah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi habis sholat suatu ketika tidak sempat lagi menghadap kepada makmumnya, tidak sempat lagi berzikir, berdoa, tidak sempat. Berdiri, terlihat tergesa-gesa Nabi berlari Bapak Ibu masuk ke dalam kamar, mengambil serpihan logam emas. Kayak apa tuh? Orang habis napis emas tuh Bapak Ibu. Nah kan apa yang kuning-kuning? Model itu apa Ibu? Ya, ada sedikit Nabi dibagi orang pula nih, ini bagi orang. Nabi taruh di bawah bantalnya. Habis sholat langsung Nabi kejar. Nabi perintahkan ke sahabat, kalian bagi-bagi kan ini. Ini mengganggu waktu di dalam sholat, dikata Nabi. Masya Allah, mengganggu rupanya. Ada seketek dibagi orang, taruh di bawah bantal. Sholat langsung Nabi tergesa-gesa. Tapi Nabi masuk lagi Bapak Ibu, tak kayak yang itu. Itu pergi tak balik-balik lagi. Nabi pergi ke kamar, perintahkan sahabat bagi-baginya. Nah, balik lagi dia masuk. Ya lagi. Nah, sebenarnya ke sana tujuannya. Ya. Kita berbicara apa? Jangan mencari sesuatu yang tak diperlukan. Itu wibawa diri. Nah, kan itu pembahasannya. Cari yang kita hajatkan, yang kita perlukan. Motor itu tidak perlu Pak Ustaz, saya mau kerja, silakan. Perlu. Mobil kamu perlu nggak? Saya kerja jauh Pak Ustaz, kehujanan, kepanasan, silakan. Butuh nggak tuh? Butuh. Kalau nggak butuh nggak usah. Nggak ada wibawa tuh orang kayak gitu. Yang mencari sesuatu yang tak dia hajatkan, yang tak dia perlukan, tak ada wibawa dia. Pemborosan. Baik, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang keempat. Fa inna dzalika min kamalil muru'ah. Sesungguhnya orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, yang subhat terutamanya. Kalau yang haram itu tak perlu kita cerita lagi, itu wajib kita jaga. Yang subhat, kemudian apa lagi yang tadi? Jangan mencari sesuatu yang tak diperlukan. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu min kamalil muru'ah, termasuk daripada kesempurnaan muru'ah, wibawa diri seseorang. Itu kata pejabat tadi Bapak. Itu pejabatnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Wali Allah mungkin. Ya. Nah, Ibu hadirin yang dimuliakan pejabat. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sedikit lagi. Wa ruwiya an Qais bin Sabit, diriwayatkan daripada Qais bin Thabit bin Sa'idah, annahu kana yaqdumu ala Qaisar fayukrim, faqala lahu Qaisar ma afdalul aql. Nah, ini diriwayatkan dari Syekh atau Imam Qais bin Sabit bin Sa'idah, bahwasanya beliau sedang menghadap kepada seorang kaisar. Di masa itu beliau pernah menghadap kepada seorang kaisar. Kemudian kaisar itu menghormati beliau, ya, fayukrimuhu, memuliakan beliau. Faqala lahu Qaisar, Qaisar pun bertanya kepadanya. Ya maklumlah Syekh kan, orang alim, orang warak, orang zuhud, dialah Syekh Qais bin Sabit. Qaisar pun bertanya kepadanya. Apa pertanyaannya? Ma afdalul aql. Ma afdalul aql. Ya, apa itu maknanya? Apa akal yang paling sempurna? Nah, itulah kira-kira pertanyaannya. Ma afdalul aql. Seperti apa? Kita tambahkan lagi ya, biar lebih mudah dipahami. Seperti apa akal yang sempurna itu? Nah, itulah pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, pertanyaan Kaisar kepada Syekh Qais bin Sabit. Syekh Qais bin Sabit berkata, ma'rifatul mar'i nafsah. Akal yang sempurna itu yakni
mengenalnya seseorang itu akan dirinya. Itu akal yang sempurna. Mengenal seseorang itu akan kekurangan dirinya, akan keberadaan dirinya, akan tujuan maksud hidup untuknya yang Allah telah tentukan. Apa maksud tujuan hidup dia? Kita kalau kenal itu Bapak itu sempurna akal kita Bapak Ibu. Ya, kenal diri kita nih, ma'rifatun nafsi itu, ya ma'rifatun nafs, kenal diri kita, kemudian kenal kita maksud tujuan kita dilahirkan di dunia ini, diadakan di dunia ini. Nah, itu kalau udah ngerti betul-betul kita, sempurna akal kita. Apa maksud tujuan kita? Maksud tujuan kita ini apa nih? Itulah ayatnya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maksud tujuan hidup manusia. Allah jelaskan itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah, berubudiyah kepada kata Allah. Ibadah di situ dimaksudkan kenapa? Di dalam tafsir dikatakan illa liya'budun ay illa liya'budun, melainkan agar mereka mengenal aku kata Allah. Maksud tujuan hidup tuh agar kita kenal Allah, jaga istiqamah kita, ubudiyah kita kepada Allah. Itu maksud tujuan kita. Apalagi Pak maksud tujuan kita? Akhirat. Itu maksud tujuan. Dunia bukan maksud tujuan. Dunia keperluan. Itu dunia keperluan. Akhirat matlabi, ya tujuan kita itu akhirat. Kau singgah ke Bapak Ibu. Yang Allah titipkan hari ini baik berupa rumah, tanah, kendaraan, anak cucu keturunan, itu semua bersifat arat. Ya. Arat dia. Apa itu arat? Singgah. Dia menumpang. Apapun yang Allah karuniakan hari ini kepada kita semua, itu semua bersifat arat. Arat itu Bapak Ibu bahasa orang-orang tasawuf. Sesuatu yang numpang lewat, singgah di dalam kehidupan kita, singgah dia dalam kehidupan kita. Satu saat itu akan Allah ambil kembali. Jadilah engkau hidup seperti tukang parkir. Bagaimana komitmen, ya pendirian seorang tukang parkir. Iya. Mau Mercedes masuk, BMW masuk, Fortuner masuk, semua merek-merek yang bagus gitu. Ya. Dia tetap biasa aja dia, biasa. Pergi nanti yang mewah itu semua sampai kosong lapangan parkir. Ya biasa aja, itu tukang parkir. Biasa aja. Kenapa? Enggak punya dia. Ngapain mesti kehilangan? Enggak punya saya dia. Cuman singgah. Wah itu mantap. Itu bisa dibuat status lagi. Luar biasa. Itu pendirian seorang tukang parkir itu, Bapak Ibu, itu jiwa sufi betul lah itu. Jiwa sufi. Jiwa seorang tasawuf betul lah itu. Zuhud. Dianggap semua disinggahnya. Masya Allah. Ini ngomongnya mudah ya Pak Ibu. Apa? Bercakap ya mudah. Lah betul tuh Pak Ustaz. Ada di dalam kehidupan Pak Ustaz. Wah ini yang mesti kita usahakan sama-sama. Nah ini serius nih Pak Ibu. Suatu yang hak mesti disampaikan Pak Ibu. Bukan berarti yang menyampaikan itu sempurna. Nggak mesti. Nah ada yang sempurna Pak. Rokok aja sempurna itu dibakar dulu baru Bapak bisa hisap kan? Sempurna kan? Bisa Bapak hisap sempurna? Enggak berasap ya Bapak? Yang sempurna itu Allah. Ya kan? Dan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Memang luar biasa tuh. Prinsip tukang parkir itu Bapak Ibu, pendiriannya itu seperti sufi yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Udah muktabar sekali itu pendiriannya itu. Luar biasa ya. Apa saja yang singgah dan pergi, ya
Tidak ada apa-apanya bagi dia. Ini dia merasa apa? Karena titipan, orang nitip tuh untuk dijaga. Allah titip kepada kita untuk kita jaga. Kita jaga. Dia akan pergi. Allah akan ambil kembali itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itu kesempurnaan akal. Qala ma'rifatul mar'i nafsahu. Qala ma'afdalul ilm. Kemudian Kaisar tadi bertanya lagi kepada Syekh Qais bin Sabit, ma'afdalul ilm. Seperti apa ilmu yang paling afdal? Pertanyaan ini kira-kira seperti itu. Seperti apa ilmu yang paling afdal itu? Qala Syekh Qais bin Sabit berkata, wuquful mar'i 'inda jahlihi. Wuquful mar'i 'inda jahlihi. Ilmu yang paling sempurna, ilmu yang paling afdal itu hendaknya seseorang itu berhenti berbicara ketika dia tidak tahu. Yang paling mantap itu orang yang berilmu itu Pak sebenarnya. Tahu ngomongnya. Kesempurnaan ilmu, keafdalan ilmu itu ketika kita tidak tahu tentang itu, tentang ilmu itu. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau sentuh, jangan kau bicarakan. Maka ucapkan apa yang dianjurkan untuk kita ucapkan di saat kita tidak tahu. Kita ditanya orang, kita tidak tahu tentang agama lah. Ya, tentang agama lah umpamanya. Kan itu yang sering kadang-kadang kita duduk nih kawan bertanya, karena kita rajin duduk di majelis ilmu kan begitu Pak Endi. Itu bertanya kawan pokok sering duduk di majelis ilmu. Ikut macam mana masalah pokoknya kan? Bertanya dia, kita nggak tahu pula. Ya saya memang rajin duduk di majelis ilmu, tapi aku tidur terus. Mana aku tahu ya. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang seharusnya kita ucapkan dari lisan seseorang yang betul-betul berilmu? Apa yang seharusnya dia ucapkan? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Atau sahabat mengajarkan la adri. Ini sahabat selalu mengucapkan kata-kata ini, la adri. Aku tidak tahu. Sesungguhnya kata-kata aku tidak tahu, ya, ataupun wallahu a'lam, itulah sebenarnya ilmu. Jangan asal jawab, kok gengsi, nggak bisa jawab, malu-maluin aja kalau begitu. Aku selama ini duduk di majelis ini, malu-maluin aja selama ini. Aku belajar di Madinah, di Mesir, di mana-mana. Ditanya jamaah nggak bisa jawab, malu-maluin aja kalau begitu. Jawab aja lah. Itu orang jahil, bukan orang berilmu. Itu jahil. Nah, Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kaisar bertanya lagi kepada Syekh Qais bin Sabit, pertanyaan yang terakhir. Fama afdalul muru'ah. Nah, ini yang sesuai dengan bab pembahasan kita, ya. Wibawa seperti apa yang paling afdal itu? Wibawa atau muru'ah seperti apa yang paling afdal itu? Berkatalah Syekh Qais bin Sabit, istibqa'ur rajul ma'a wajhihi. Tetapnya air wajah seseorang itu dalam keadaan apapun. Ini saya jelaskan Bapak Ibu. Air wajah ini masalah apa Bapak? Air wajah, raut wajah. Kesempurnaan wibawa diri seseorang itu ketika dia bisa menjaga raut wajahnya dalam keadaan apapun. Wah ini berat ya Bapak Ibu, yang ini saya akui ini berat nih. Ya. Menjaga air wajah kita dalam keadaan apapun. Sedih, muka senyum juga. Marah. Galau, muka manis juga. Marah. Bulan tua, muka senyum terus. Tak berbohong dia dengan dirinya sendiri dalam hatinya itu. Nah, itu muru'ah. Jangan galau nampak aja loh. Hilang muru'ah diri. Ya, ibu yang itu Imam Qais bin Sabit. Ilmu para ulama ini luar biasa ya. Nabi itu Bapak Ibu orangnya luar biasa. Ya. Dalam keadaan apapun, situasi apapun selalu mendoakan yang baik-baik. Bukan raut wajahnya yang baik-baik. Yang buruk dibalas dengan baik. Caci maki dibalas dengan pujian. Balasan-balasan kebaikan. Itu. Dia tak menampakkan
kegelisahan, kesedihan, apapun lah itu, ya, dari raut wajahnya. Masya Allah. Walaupun pahit kopi kok Pak Adi itu, ya, tapi Bapak minumnya dengan wajah yang manis. Manis dan enak. Macam mana rasanya Pak? Dia tahu, bini itu tahu Bapak Ibu. Kenapa gula habis? Dia tahu sebenarnya Bapak Ibu, tapi dia nanya aja nih. Dia uji iman Bapak. Macam mana Pak? Manis deh. Pokoknya pun dia buat manis. Wah, itu Rasulullah betul itu. Sedap. Suami idaman dicari. Dicari Pak. Bisa 4 tuh Pak kalau Bapak. Suami idaman. Macam mana rasa Pak? Manis deh. Manis ya. Sedap deh. Padahal saya nggak kasih gula Pak. Gula habis. Manis kok. Apa kan minumnya lihat wajah deh. Ini apa Ibu? Ini baru mantap. Sampai situ ya. Di pertemuan yang akan datang dan kurang saya mohon maaf dan taufik kita minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yenri. Mana Pak Yandri? Siapa Pak Yenri tu? Yang baju doket tu. Pak Yenri.
pulang. Kirim nanti apa streaming? Kirim nanti. Nggak ada waktu di sini. Ini baru ada. Iya nanti. Oke, ambil teh. Ada murid saya. Cepat. Apa selesai kan? Jualan kan? Ini sejak dari Nurul Iman lagi. Sejak dari Nurul Iman lagi ya. Mambo ya. Mambo Pak. Sudah pernah di Nurul Iman? Mama lah saya Nurul Iman. Itu kan tempat pertamanya. Kan lagi. Nurul Iman Pasar Mambo. MP. Dari tahun 2012 ya. 2012 berhenti 2020. Oh, dulu berarti. Itu mana takdir tidak cuma itu tempat pertama saya podium aman ya takut tuh apa pun selalu Mas Wardi selalu Sering kadang Masya Allah. Ada akad tadi. Ada akad dia Berangkat pagi Wah, tahu. Orang-orang apa berkunjung ke sana dulu nih. Ini sih. Kecuali tapi kan memang ini lagi fasilitas kami kok tidak terbeli cuma anak ikut tak mau tinggal loh kan sekali beda ya Pak silakan Pak masih kelapa sih. sama subuh. Nanti rombongan berapa ini rombongan dari apa lagi? Inap sana subuh tengah pengajian. Di subuh orang mau pergi jalan-jalan juga. Katanya mau ke apa? Pantai apa? Gerupat ya. Gerupat ke mana? Siapa? Apa tuh? Ini apa tuh? Wah, duluan kami ya? Hah? Duluan. Lagi
Yang tentang yang lari langsung berdirinya. Api buka juga ya. Yang pertama dia api. Udah habis salam itu lah itu mah. Udah ada salam. Mari ya. Lalu tadi waktu gulai bebek Ustaz nak datang ya? Iya. Ntar mutuh. Aduh, demikian diusulkan oleh Ustaz. Tapi dia ntar rumah. Oh, alhamdulillah. Baik ketua ya. Iya. Iya. Saya menjadi orang termasuk apa aja, kesal aja. Dah.
Banyak Pak Yandri Mas perjuangan Pak Yandri karena Gus Surdianur perjuangan Pak Yandri begitu kuat kemana-mana di Bapak terakhir ya kan mulai tetap di pondok lagi Ustaz. Kalau kajian, kalau hari besar agama itu ada orang menang hari besar agama baru keluar Syamirat, Maulid Nabi, tahun baru. Siapa deh? Pak Mustafa Umar, Oh, tahun baru Islam, Syamirat, Nabi. Aku lagi makan. Masuk TikTok nih. Syuting. Ya dari tadi dari awal. Apa TikToknya? Lihat deh. Nanti. Kirim ya. Makanlah dulu. Oh, masih ada yang dapat. Apalagi setiap kajian sama Pak Mustafa Umar Kejanur agak-agak kita menyampaikan kebaikan itu harus siap dengan konsekuensinya, akibatnya. Apa akibatnya? Yang pertama orang nerimo, yang kedua orang manfaat. Kita sebenarnya tidak banyak pikir. Kalau orang manfaat biasa. Itu konsekuensi tidak biasa. Secara langsung. jadi dipaksakannya harus diseremonial. Rekaman. Kapan asal Lagi di TikTok, rekamannya di YouTube. banyak gitu ya buat Mesti diupload dulu. Gampang. Udah berapa? 3 hari.
Tapi di mana tuh ini Kemang Muawana ada, sholat Jumat ada. Iya. Kalau tempat lah baru tuh aku. Minta izin sama Orimu ada menit ada di antara kalian Yang sama rumah satu, yang di bawah mana? Cepat, dia dapat cepat. Tidaknya kan gimana dari sholat sampai tadi jam dari atas Satu jam nih barusan. Dari awal pengajian. Dari awal pengajian. Maksudnya siapa yang nggak bisa begini aja dia bisa. Yang lainnya, ya kan? Kita cuma ada di antara sini. Adalah ya kan kita penting kan diskusinya. Oke. Betul. Di kamar pasti tuh kecil. Tegak, betul tegak ke di kamar tertutup. Bukan masalah tertutup. Jongkok itu kecuali ini proses duduk ya, tidak boleh Pak Jongkok. Iyalah. Kalau proses duduk, Bapak duduk. Jangan Bapak Jongkok di proses duduk bahaya lah. Oh ya. Pulang Pak, pulang lagi. Itulah sebenarnya apa namanya pelayanan kita supaya Pulang kita lagi guys. Ini sudah hari kedua kita live streaming di masjid ya, pengajian. Jadi pengajian yang biasa aku ikutin sekarang aku live streaming kan. Jadi teman-teman bisa tahu isi pengajian yang aku ikutin ya teman-teman. Sini teman-temannya pada tua-tua semua. Sama siapa Pak? Sama siapa? Oh oke. Iya kan orang Aliman. Ya, Kenapa orang Aliman kan? iya. Sama itu. Iya. Saya temannya Linda. Anak bapak yang di Belanda. Iya. Iya. Oh. Sering nggak bapak sini tiap hari Sabtu kan? Iya. Oke Pak, yuk. Oh, di ini kompleks militer. Iya. Habis kita makan, kita jalan-jalan dulu ya. Kita jalan-jalan. Jadi kan makan berat tuh, makan lontong kan. Jadi tadi biasanya aku kan pagi-pagi ini pergi ke masjid
itu jalan kaki. Nah, hari ini karena tempatnya jauh, rada jauh ya, sekitar 2,5 kilo atau 3 kilo lah dari rumah. Jadi aku naik mobil supaya bisa cepet nyampe. Nah, ini di sini ada lapangan Pancasila, tuh kan. Jadi biasanya orang-orang di sini mengelilingi lapangan ini, guys, cari keringat, lari-lari. Jadi kita bisa satu keliling mengitari lapangan ini ya. Tuh, sekolah sepak bola Wirabima, lapangan Pancasila namanya. Nah, ini kompleks militer, kompleks TNI di sini. Biasanya kita live kan di rumah ya, di rumah. Kan bosan gitu-gitu aja. Nah, sekarang kita di luar, outdoor ya, outdoor. Teman ngajian itu pada tua-tua semua ya, tadi kan pangkat, maksudnya setara orang tua lah. Tadi orang tua temen ya. Jalan-jalan dulu, menikmati pagi ya. Bagus banget itu matahari, keren, cerah hari ini. Ini asrama tentara, rumah-rumahnya. Taman digital Korem. Jadi kita termasuk yang muda di apa namanya, komunitas pengajian. Padahal nggak juga, banyak juga sih yang muda, yang kelihatan muda lah ya. Banyak anak-anak muda lagi jogging. Habis makan, habis sarapan, enaknya kita jalan kaki. Jadi sehabis jalan kaki ini biasanya ada keinginan untuk apa ya, BAB. Jadi BAB-nya lebih lancar daripada duduk-duduk ya kan, atau langsung pulang. Mendingan, nah ini udah mulai terasa nih guys. Jadi bisa nanti disetorkan di WC masjid ya kan, sambil jalan-jalan. Di sini udaranya segar, banyak pohon, lumayan tinggi-tinggi nih pohonnya. Asik ya, tinggal di perumahan seperti ini. Tiap hari bisa ada, ini kan ada, ini jogging track ya. Jadi bisa jogging tiap hari di sini. Jogging tiap hari, nanti badannya bisa langsing. Di keseharian kita sebaiknya menemukan activity yang bermanfaat. Aku tuh orang yang gak suka main game, gak suka main game, jadi gak memilih. Itu masjid tadi, berapa ratus meter tuh jaraknya dari sini ya, mungkin ada sekitar 300 meter ada.
Ini hari Sabtu weekend ya guys. Dan aktivitas aku dulu sekian puluh tahun yang lalu, ya kan suka, biasanya dulu kan kita dulu anak mall ya, Plaza gitu. Nah sekarang udah lama kali kita nggak ke mall, males, kecuali kalau mau nonton, itu pun hanya sebatas nonton aja, nggak mampir sana mampir sini gitu loh. Nggak ada lagi minat untuk nge-mall gitu kan. Kalau nonton ya memang tempatnya di situ, di mall. Halo ibu. Ya nonton cuma satu orang. Ada nggak sih yang nonton? Wah ada ya. Wah ini mereka lari kencang nih. Kayaknya lagi belajar interval ini. Oke, sebentar lagi kita akhiri live streaming ini, dan insya Allah nanti malam kita ada pengajian lagi ya, nanti malam insya Allah ya di Masjid Al-Ansar, masjid yang berbeda, dan kemungkinan ya live seperti biasa, aku ngomong-ngomong sendiri ya kan di rumah. Itu nanti ba'da zuhur ya guys ya, diusahakan kalau sempat. Komando Resort Fitness Center. Parkir VIP. Oke, kita meninggalkan lapangan Pancasila. Kita menuju masjid lagi ya, ke parkiran tuh. Ambil kendaraan dan aku pulang. Oke. Makasih yang udah nonton ya. Bismillah. Pasti Allah berikan barokahnya buat hati insan yang senantiasa senantiasa haus ilmu agama, ya kan begitu. Oke, kita akhiri dulu ya dari halaman Masjid Al-Mukhlisin. Oke, kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.